kemarin Agus bertanya untuk Tuesday Spirit acaranya di mana. Saya bilang acaranya di sini, di tempat ini, di tempat yang saat ini kita berdiri. Karena saya tahu biasanya pagi hari di tempat ini panas. Dan karena saya tahu hari ini panas, dan hari ini adalah bulan Ramadan. Ingat bulan Ramadan? Ada peristiwa besar apa dalam sejarah kaum muslimin di bulan Ramadan? Perang Badar. Proklamasi di bulan Ramadan 17 Agustus. Bulan Ramadan, puasa, perintah puasa Allah perintahkan di bulan Ramadan. Padahal Allah bisa saja perintahkan puasa itu di bulan Muharram. Allah bisa saja perintahkan puasa itu di bulan Syaban. Allah bisa saja perintahkan puasa itu di bulan Jumadil Awal. Atau Allah bisa saja perintahkan puasa itu di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nama Ramadan, nama bulan-bulan dalam kalender Islam itu sudah ada sejak dulu, sudah ada sejak Nabi belum diutus. Jadi nama Ramadan ini sudah ada sejak dulu. Dan mengapa bulan ini dinamakan bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan ini bulan yang panas. Romad bahasa Arab artinya panas yang membakar. Dan perintah puasa di bulan Ramadan ini Allah turunkan di tahun kedua Hijriah. Jadi sebelumnya tidak ada syariat puasa ketika Nabi berdakwah 13 tahun di Mekah. Tahun pertama hijrah dari Mekah ke Madinah, tahun kedua baru diperintahkan puasa di bulan Ramadan. Bulan yang panas, terik membakar. Dan bukan seperti itu keadaannya teman-teman semua. Kaum muslimin pada saat hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka dilarang membawa harta sedikit pun oleh kaum kafir Quraisy. Sehingga ketika mereka hijrah ke Madinah, mereka hidup dalam keadaan miskin, fakir, dan duafa. Sehingga diriwayatkan ketika ada satu biji kurma, mereka berbagi dengan dua orang saudara. Sangat susah di tahun-tahun awal, termasuk tahun kedua Hijriah. Justru ketika susah itu Allah perintahkan puasa. Kaum muslimin sedang susah mencari makan, kelaparan, punya satu porsi dibagi berdua, punya dua porsi dibagi tiga dengan saudara-saudaranya. Malah Allah perintahkan puasa untuk menahan lapar. Apa pesan yang ingin disampaikan dari kisah ini teman-teman semua? Allah ingin memberikan ujian yang dahsyat sehingga dihasilkan mental-mental yang tangguh. Karena kita semua tahu dalam dunia ini orang-orang yang hebat, orang-orang yang bersarsana adalah hasil tempaan dari kehidupan yang sulit, kehidupan yang pelik. Bukan orang-orang yang bangun dari kenyamanan tempat tidur kemudian jadi orang-orang besar. Teman-teman semua, karyawan perumdan Tirtas yang saya cintai dan saya banggakan. Dan di bulan ini, puasa tahun pertama, tahun kedua Hijriah, Allah perintahkan juga syariat yang selanjutnya, yaitu syariat perang. Perang Badar. Di tahun pertama kaum muslimin berpuasa. Bayangkan, sedang susah, untuk makan saja susah. Nabi mengganjal perutnya dengan 2 batu untuk menahan lapar. Untuk makan saja susah. Diperintah puasa, saat itu diperintah juga untuk berperang. Berapa pasukan kaum muslimin pada saat itu? 314 orang. Dan berapa lawannya pada saat itu? 1000 orang pasukan kaum Quraisy. Dari 314 orang ini, persenjataannya tidak lengkap. Hanya persenjataan yang dibawa untuk bepergian jauh. Artinya hanya modal pedang. Tidak ada tameng, tidak ada baju besi segala macam. Sedangkan kaum Quraisy Mekah, 1000 orang itu mereka bersenjata lengkap, dan memiliki 300 pasukan berkuda. Sementara di kaum muslimin pasukan berkuda hanya 1 orang. Tapi lihat ini, dengan kesungguhan perjuangan kaum muslimin dan dengan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan semua keterbatasan itu, kaum muslimin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keterbatasan itu, itulah sebabnya teman-teman, kita diminta untuk tidak pernah mengeluh dengan segala keterbatasan. Justru dengan keterbatasan itu adalah pesan dari Allah bahwa kita akan dibawa kepada sebuah kemenangan yang besar. Tirta siap? Bisa. Tirta siap? Tirta siap?
Itu tahun kedua Hijriah, perang Badar, kondisi sedang sulit. 6 tahun kemudian, di tahun ke-8 terjadi peristiwa besar yang namanya Fathu Mekah. Kaum muslimin di Madinah jumlahnya kecil, 314 laki-laki, ditambah yang wanita, jumlahnya tidak banyak. Sementara di Mekah didukung oleh seluruh kekuatan Arab, tetapi kekuatan yang kecil ini memiliki pemikiran yang besar, sehingga pada tahun ke-8 terjadi peristiwa Fathu Mekah. Tahu apa itu peristiwa Fathu Mekah? Peristiwa ketika Mekah ditaklukkan oleh kaum muslimin dan berbondong-bondong kaum kafir Quraisy menjadi muslim, masuk menjadi Islam. Yang mengalahkan adalah pasukan yang kecil, tidak diperhitungkan, tidak dipandang oleh dunia Arab dan tidak dilihat oleh dunia pada umumnya pada saat itu. Tetapi pasukan yang kecil inilah dia yang sanggup memenangkan pertempuran. Karena apa? Karena dia, pasukan yang kecil ini memiliki keimanan yang harapannya hanya digantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia memiliki kesungguhan dalam perjuangan, dan kesungguhan perjuangan inilah yang membuatnya kemudian menjadi orang-orang besar. Ketika peristiwa Fathu Mekah, kaum muslimin menaklukkan Mekah nyaris tanpa peperangan. Kemudian kaum kafir Quraisy semuanya tunduk. Lalu Nabi perintahkan seseorang untuk azan di atas Ka'bah. Ka'bah ini merupakan simbol kehormatan, baik bagi kaum kafir Quraisy pada saat itu ataupun bagi kaum muslimin itu sendiri. Nabi memerintahkan seseorang untuk berazan di atas Ka'bah. Siapa orang yang Nabi perintahkan? Ada yang tahu? Bilal bin Rabah. Mengapa Nabi tidak perintahkan Abu Bakar As-Siddiq? Mengapa Nabi tidak perintahkan Umar bin Khattab? Mengapa Nabi tidak perintahkan Utsman bin Affan? Mereka adalah orang-orang mulia yang menyokong dakwah Nabi. Tapi yang Nabi perintahkan adalah Bilal bin Rabah, mantan hamba sahaya, mantan budak, tidak diorangkan, tidak dianggap manusia oleh kaum Arab pada saat itu. Tapi yang diperintahkan untuk azan di atas Ka'bah pada saat itu adalah Bilal bin Rabah. Karena Nabi ingin mengirimkan pesan pada kita semua, saudara-saudara. Siapapun orangnya yang bersungguh-sungguh dalam berjuang, maka di kemudian hari dia akan mendapatkan kehormatan yang besar. Dan itulah Bilal bin Rabah. Saudara-saudaraku, saya pernah menyampaikan bahwa visi dan masa depan perusahaan ini, kita semua perusahaan ini memiliki visi, memiliki cita-cita besar di masa yang akan datang. Kita ingin menjadi 3 besar PDAM nasional. Coba sebut nama-nama PDAM besar. Coba sebut siapa nama-nama PDAM besar yang teman-teman tahu siapa? Tirta Nadi, Medan. Siapa lagi? Surya Sembada, Surabaya, 800.000 pelanggan. Siapa lagi? Batam, Kertara Harja. Saya ingin suatu saat nanti, ketika orang-orang di dunia air minum menyebutkan nama-nama PDAM besar, maka akan ada nama Tirta Siap di situ. Siap untuk itu? Siap untuk itu? Tirta Siap, Tirta Siap, Tirta Siap, Perum dan Tirta Siap. Ini adalah masa perjuangan, tapi suatu saat nanti kita akan berada di istana. Maka jika ada orang-orang yang mungkin tidak memandang kita, tidak menganggap kita, menghina kita, cukup sampaikan padanya, tidak perlu dibalas, cukup sampaikan padanya. Sampai jumpa di istana. Dan saya memiliki alasan dan optimisme mengapa PDAM kita bisa menjadi 3 besar PDAM nasional. Yang pertama, kita memiliki SDM dengan mental juang yang baik. Yakin? Kita memiliki SDM dengan mental juang yang baik. Kita semua adalah mental pejuang. Maka tidak salah kawan-kawan semua jika saya menyebut Anda semua adalah pejuang air minum untuk masyarakat Pekanbaru. Bersusah-susah mereka mendapatkan air yang bersih. Beli 1 kubik 250.000, ada yang dijual 300.000. Kita menjualnya tidak seberapa, dan itu ada perjuangan kita di situ. Kita dikomplain, kita dianggap enteng, tetapi itu adalah
bagian dari fase perjuangan kita. Karena kita adalah pejuang-pejuang air minum. Dan suatu saat kita nanti, setelah terlepas dari semua masalah ini, kita akan berada di istana seperti fase kehidupan Nabi Yusuf. Di kehidupan Nabi Yusuf, kalau kita bagi adalah kita bagi ke dalam dua babak. Babak susah dan babak kejayaan. Tiga besar nasional ini adalah menjadi target kita, target perjuangan kita. Dan kalau kita ingat kembali kisah Bilal bin Rabah tadi, kemuliaan itu, kejayaan itu akan didapatkan oleh orang yang bersungguh-sungguh dalam berjuang. Orang yang memandang bahwa pekerjaan ini adalah amal ibadah, ikhlas, karena dia tahu suatu saat nanti Allah tidak akan pernah tuli dan Allah tidak akan pernah buta. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Barang siapa menanam kebaikan, kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Barang siapa menanam keburukan, keburukan itu untuk dirinya sendiri. Maka tanamlah kebaikan-kebaikan untuk perusahaan ini. Maka berikanlah kinerja-kinerja yang maksimal, ikhlas. Karena kita semua pegawai di Perumdam Tirta Siak ini, kita semua bukan numpang hidup, bukan numpang cari makan, tetapi kita semua harus bersama-sama memikirkan energi kita untuk Perumdam Tirta Siak. Kita bersama-sama harus menjadi tulang punggung perusahaan ini, dan kita bersama-sama harus menjadi otak dari perusahaan ini. Yang memikirkan bukan hanya satu orang, bukan hanya beban direktur, bukan hanya beban GM, bukan hanya beban manajer, tetapi bersama-sama kita pikirkan masa depan perusahaan ini untuk menjadi tiga besar nasional, untuk menjadi tiga besar nasional, untuk menjadi tiga besar nasional. Siap, siap, yakin, yakin, Tirta siap. Kami berbenah.